Ruang Dewa Bela Diri, bab 701 sampai dengan 705. Bab 701 mundur dan menyerap. Ye Siwen tahu betul kekhawatiran Bai Jiansong. Lagi pula, di mata orang lain, dengan kekuatannya saat ini yang bahkan belum mencapai tingkat Sage Agung, mustahil baginya untuk menandingi Mu Shengji, yang telah mencapai kesempurnaan agung seorang Sage Agung. Satu-satunya kemungkinan adalah ia menggunakan metode rahasia. Tetapi metode rahasia semacam ini seringkali memiliki konsekuensi yang tak tertahankan, dan hanya sedikit orang yang akan melakukannya kecuali benar-benar diperlukan. Jika Ye Siwen tidak memiliki senjata rahasia klon binatang bintang, ia mungkin tidak akan memilih untuk berhadapan langsung dengan Mu Shengji. Ia akan memilih cara yang sama seperti Bai Jiansong dan menunggu Huang Wuji dan Zhang Xingzi kembali. Dia tidak akan mempertaruhkan masa depannya atau bercanda. Jika fondasinya benar-benar rusak, sudah terlambat untuk menyesal. Jika luka pada jiwa dan ruh saja sudah sangat sulit disembuhkan, maka luka pada fondasi Taoisme pun mustahil disembuhkan. Hal itu berkaitan dengan fondasi seni bela diri seseorang. Seberapa jauh seseorang dapat melangkah di masa depan sangat bergantung pada seberapa dalam fondasi seni bela dirinya. Beberapa orang memiliki fondasi seni bela diri yang sangat dalam, sehingga mereka dapat melangkah sangat jauh. Jika fondasi Tao rusak dan tidak lagi sempurna, maka wajar jika tidak terlihat kemajuan selama ratusan tahun. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah bercanda tentang masa depannya. Namun, dia memiliki klon binatang bintang, jadi dia tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Setelah meyakinkan saudara-saudari seniornya, Ye Siwen memulai retretnya tanpa ragu. Bukan karena ia cemas, melainkan karena ia berpacu dengan waktu. Dengan siapa ia berpacu dengan waktu? Tentu saja Mu Shengji. Berdasarkan pemahamannya tentang Mu Shengji, kemungkinan besar ia akan mencari masalah dengannya. Hal pertama yang akan dilakukannya sekembalinya dari pelarian, ia akan menyerang puncak Changxing secara langsung. Balai Penegakan Hukum kalah jumlah dan kuat. Dengan begitu banyak ahli, puncak Changxing terlalu besar untuk dihentikan sebelum kakak tertuanya dan Master Chang Xingzi kembali. Itulah sebabnya ia harus berpacu dengan waktu bersama Mu Shengji, menyelesaikan transformasi klon binatang bintangnya sebelum ia benar-benar menerobos dan menyelesaikan retretnya. Dengan begitu, ia bisa mengambil inisiatif di langkah selanjutnya. Ini adalah kesempatannya, sekaligus ujian besar. Secara relatif, kerugiannya adalah Mu Shengji telah mengasingkan diri selama lebih dari 20 tahun. Ia mungkin telah membuat terobosan dan sekarang sedang mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Meskipun wilayah kekuasaannya jauh lebih sulit ditembus dibandingkan wilayah kekuasaan Ye Siwen, bagaimanapun juga, dia telah mengasingkan diri selama puluhan tahun, yang memberinya keuntungan besar atas Ye Siwen. Awalnya, kalaupun terjadi terobosan, belum tentu butuh waktu lama. Namun, Mu Shengji jelas berambisi mencapai alam transenden, dan kesempurnaan agung alam suci agung juga sedang meletakkan fondasi bagi alam transenden. Jika fondasi yang kuat untuk alam ini tidak diletakkan, maka menembus alam transenden akan jauh lebih sulit. Sebaliknya, jika fondasi yang kuat untuk alam ini diletakkan, maka peluang untuk mencapai alam transenden di masa depan akan sangat meningkat. Ini mirip dengan legenda setengah langkah saat itu. Itulah sebabnya Ye Siwen diberi begitu banyak waktu. Kalau tidak, dia mungkin sudah muncul sejak lama. Namun, justru karena inilah begitu dia muncul, dia pasti akan sangat menakutkan dan mendominasi di antara mereka yang selevel. Ye Siwen sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Jadi satu-satunya yang bisa diandalkan Ye Siwen adalah klon binatang bintang raksasa. Karena keterbatasan waktu, meskipun Ye Siwen berada di ambang terobosan dan hanya sedikit lagi dari menerobos ke Grid Sage, dia tidak memilih untuk menerobosnya sendiri. Bagaimanapun, menembus ke alam yang lebih tinggi itu penting. Bahkan dengan pil Hao Yuan hati ungu, itu jauh dari mudah. Waktu, bagaimanapun juga, hanyalah dua kata, waktu. Jika ada cukup waktu, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi sayangnya, waktu tidak akan pernah cukup. Setelah memasuki ruang retret bawah tanah, Ye Siwen langsung memasuki ruang cermin Tianyuan. Seiring cermin Tianyuan menjadi artefak suci yang agung, ruang di dalamnya pun meluas pesat.
Bisa dikatakan meluas hingga ribuan mil. Meskipun terdapat celah besar dari dunia asli cermin Tianyuan, ruang di dalamnya juga telah jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia aslinya. Di tengah cermin Tianyuan terdapat genangan darah yang sangat besar. Di tengah genangan darah tersebut terdapat jiwa seekor binatang bintang sebesar bukit. Jiwa tersebut terkunci oleh rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya, yang menembus jauh ke dalam daging. Energi dari binatang tersebut diserap setiap saat, dan terus-menerus diinfuskan ke dalam tubuh binatang bintang lain di sebelahnya melalui rantai hukum tersebut. Dibandingkan dengan jiwa ini, binatang bintang di sebelahnya bahkan lebih besar, lebih dari 10 kali lipat lebih besar. Namun bagi binatang bintang, ini hanyalah masa pertumbuhannya, seorang anak yang belum tumbuh dewasa, dan itu bukanlah apa-apa. Bisa dibayangkan betapa besarnya monster bintang saat mereka dewasa. Mereka memang suku mengerikan yang memakan dunia bintang. Mereka bahkan makhluk mengerikan yang berani menantang klan naga dan dapat mencekik klan naga. Jiwa binatang bintang dewasa telah disiksa hingga hampir mati oleh rantai hukum. Sebelumnya ia sombong dan mendominasi, tetapi sekarang ia hampir terserap sampai mati. Semua energi dalam tubuhnya dan seluruh jiwanya akan diserap oleh budak darah dan akan digunakan untuk memberi makan budak darah. Setelah budak darah menyerap seluruh jiwanya, ia akan dapat benar-benar bertransformasi menjadi jiwa binatang bintang. Pada saat itu, Ye Xiwen akan dapat sepenuhnya mengendalikan binatang bintang muda tersebut. Pada saat itu, binatang bintang muda tidak lagi membutuhkan Ye Xiwen untuk mengendalikannya sedikit demi sedikit seperti yang ia lakukan sekarang, dan kekuatannya tidak akan dapat sepenuhnya digunakan. Sebaliknya, ia dapat langsung mengerahkan kekuatan kesempurnaan agung dari alam suci agung. Ini juga merupakan keyakinan mendasar bahwa Ye Xiwen dapat bersaing dengan Mu Shengji saat ini. Tanpa klon muda dari binatang bintang ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan Mu Shengji. Di atas kolam darah, Ye Mo duduk bersila, tampak seperti iblis besar, penuh semangat dan vitalitas. Ia mengendalikan kekuatan cermin Tianyuan, terus-menerus menyerap energi dari roh-roh binatang bintang raksasa di kolam darah. Dan di sisi lain, ia juga terus-menerus menekan urat nadi naga di sebelahnya. Belenggu besar di tubuh urat naga mengikatnya erat ke tanah. Dan ada banyak jimat yang membentuk rantai untuk mengurungnya setiap saat. Kalau tidak, dia akan terbang ke langit. Hahaha, Ye Xiwen, kita hampir selesai. Ye Mo tertawa terbahak-bahak saat melihat Ye Xiwen masuk. Sekarang budak darah telah menyerap sebagian besar energi jiwa binatang bintang. Cepat atau lambat, energi itu akan terserap sepenuhnya. Saat itu, kau akan memiliki penolong yang telah mencapai alam sage agung dan kesempurnaan agung. Ye Xiwen mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap jiwa binatang bintang yang sedang berjuang di kolam darah. Tatapannya tajam dan sangat tidak bersahabat. Ia masih ingat bagaimana ia dipaksa menanam benih iblis. Jika bukan karena cermin Tianyuan, yang bisa saja berkomplot melawan binatang bintang di saat kritis, ia pasti sudah mati atau menjadi boneka. Yang terburuk adalah benih jahat ini tidak dapat disembuhkan atau dibasmi. Satu-satunya cara untuk membasminya adalah membiarkannya berkecambah dan tumbuh. Namun, benih iblis ini selalu ditanamkan pada orang lain untuk mencapai tujuan mengendalikan orang lain. Namun, situasi menggunakan tubuhnya sendiri sebagai kuali sangatlah rumit, sehingga Ye Xiwen tidak berani membiarkan benih iblis ini tumbuh sama sekali. Dia tidak berani mengerahkan banyak kekuatan hanya untuk menekan pertumbuhan benih iblis, agar tidak benar-benar tumbuh. Maka Ye Xiwen akan benar-benar tamat. Meskipun kultivasinya akan meningkat drastis dalam waktu singkat, konsekuensi dari peningkatan tersebut adalah ia akan mati lemas karena benih iblis. Lalu apa gunanya? Namun, benih iblis ini sangat ulet. Sekuat apapun Ye Xiwen menekannya, tetap saja tidak ada cara yang baik. Meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, benih iblis itu tetap tumbuh sedikit demi sedikit. Meskipun laju pertumbuhannya tampaknya tidak terlalu besar saat ini, hal itu membuat Ye Xiwen sangat ketakutan. Artinya, ia mungkin menghadapi ancaman kematian kapan saja dan di mana saja. Jadi ia tidak berani mengendur sedikit pun. Keahliannya masih terus berkembang. Ketika benih iblis itu tumbuh lebih cepat daripada benih iblis, ia masih bisa menekannya.
Tetapi jika ia tumbuh lebih lambat daripada benih iblis, ia akan segera dikendalikan dan ditekan oleh benih iblis, dan kemudian ia akan benar-benar berada di ambang kematian. Maka ia menatap jiwa binatang bintang itu dengan tatapan yang agak tidak bersahabat. Jika bukan karena benda sialan ini, ia tidak akan seperti ini. Meskipun tampaknya bukan masalah besar pada saat-saat biasa, benda itu pasti akan menjadi bom waktu di tubuhnya di masa depan, menyebabkannya sakit kepala hebat. Jika dia tidak perlu menyerap energi darinya, Ye Xiwen pasti ingin menghancurkannya berkeping-keping. Ye Xiwen mengangguk dan berkata, tapi kita harus mempercepat. Kini, proses penyerapan roh primordial oleh budak darah telah mencapai tahap akhir. Tetapi tahap terakhir ini saja akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk diserap. Namun, apakah ia memiliki waktu tersebut? Jelas tidak ada. Kalaupun ada, Mu Shengji tidak akan memberinya kesempatan. Karena Mu Shengji tidak akan absen lama. Ye Xiwen, kau tidak akan hidup dengan mudah. Pada akhirnya, benih iblis di tubuhmu akan tumbuh sedikit demi sedikit, lalu melahapmu. Lalu kau tidak akan mati dengan baik. Jiwa binatang bintang di kolam darah meraung dan meraung. Di cermin Tianyuan, ia menyaksikan langkah demi langkah bagaimana Ye Xiwen sampai ke tempatnya sekarang. Dan bahkan bantuannya pun tak tergantikan. Jika bukan karena jiwanya diserap oleh budak darah itu tidak akan berkembang semulus ini. Dia juga tahu betapa Ye Xiwen membencinya dan bahwa dia pasti tidak akan melepaskannya pada akhirnya. Justru karena inilah dia menjadi semakin tidak bermoral. Karena bagaimanapun juga dia akan mati. Itu tidak penting baginya. Urat-urat di dahi Ye Xiwen berkedut mendengar hal ini. Dan dengan niat membunuh di matanya, ia berkata, meski begitu, kau akan mati sebelum aku, termasuk tubuh aslimu. Selama aku mampu, aku pasti akan menghancurkannya dan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Mustahil, bahkan banyak orang kuat di Akademi Zenwumu pun tak mampu mengalahkan diriku yang sebenarnya. Apalagi dirimu. Mustahil, auman roh binatang bintang itu. Bab 702 Mu Shengji lolos. Memang, monster bintang dewasa sangat menakutkan. Mampu menantang klan naga, melahap dunia dan bintang-bintang demi bertahan hidup, dan tak terkalahkan. Tidak ada yang tahu bagaimana monster sebesar itu tumbuh dewasa. Ye Ziyu Asteris Yu. Namun, satu-satunya yang kita ketahui adalah bahwa monster bintang raksasa ini pernah bertempur hebat dengan naga angin, dan akhirnya berhasil membunuh naga angin tersebut, tetapi juga terluka parah. Meskipun demikian, Akademi Zenwu di puncak kejayaannya tidak dapat membunuh monster bintang raksasa ini, dan hanya dapat menyegelnya. Setelah mengalami korosi dalam jangka waktu yang lama, segelnya pun rusak, melepaskan secercah jiwa dari binatang bintang ini. Bayangkan betapa mengerikannya bintang raksasa itu. Bahkan bintang raksasa yang masih muda pun sama mengerikannya dengan seorang resi agung. Jika sudah dewasa, sulit dibayangkan betapa dahsyatnya. Dibandingkan dengan klan naga, satu-satunya kekurangannya mungkin terletak pada jumlah anggotanya yang terlalu sedikit. Meskipun klan naga tidak memiliki banyak anggota, kemunculan monster bintang dapat dihitung dalam hitungan satu digit. Meskipun ia hanyalah secercah jiwa dari binatang bintang itu, ia sangat menyadari kengeriannya sendiri. Setelah meraung, ia hanya tersenyum menghina ke arah Ye Xiwen. Sekalipun jati dirinya tersegel, Ye Xiwen takkan mampu menghadapinya. Jika ia melepaskan jati dirinya, ia bisa menghancurkan orang ini sampai mati hanya dengan satu jari. Tak masalah jika ia sendiri hancur, karena ia hanyalah setitik jiwa. Namun, jika tubuh aslinya pun hancur, itu akan menjadi hal yang paling mengerikan. Untungnya, ia merasa hal seperti itu tak akan pernah terjadi. Menghadapi penghinaan Star Beast, Ye Xiwen sama sekali tidak tampak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, ketika kau berkomplot melawanku, pernahkah kau membayangkan hari ini akan tiba? Kau tak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Ya. Sekarang Ye Xiwen tidak bisa berbuat apa-apa terhadap binatang bintang yang tersegel itu. Bahkan jika ia dipromosikan menjadi seorang bijak agung, bahkan jika ia memanggil klon binatang bintang itu, ia mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap binatang bintang dewasa. Tapi itu tidak masalah, usianya baru beberapa tahun.
Dibandingkan dengan tingkat kultivasinya, ia bahkan belum mencapai sepersepuluhnya. Ia masih punya banyak waktu. Bahkan saat ia memasuki tahap Sage Agung, umurnya hanya akan bertambah. Ia punya banyak waktu untuk berkembang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap binatang bintang raksasa itu sekarang. Jadi bagaimana dengan 1000 tahun dari sekarang? Bagaimana dengan 2000 tahun kemudian? Bagaimana dengan 5000 tahun kemudian? Cepat atau lambat, dia akan menghancurkan monster bintang raksasa ini sampai mati. Jiwa binatang bintang itu tercengang saat mendengar Ye Xiwen mengatakan ini. Dia belum mempertimbangkan ini sebelumnya. Ya, bagaimana dengan 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun dari sekarang? Ye Xiwen telah tumbuh begitu mengerikan hanya dalam beberapa dekade. Jadi seberapa mengerikankah dia dalam beberapa ribu tahun? Tidak ada yang tahu. Bahkan setelah menembus alam transenden, masa hidupnya akan melebihi 10.000 tahun. Ini sungguh mengerikan. Jika itu orang biasa, bahkan orang setenar Huang Wuji atau Mu Shengji sekalipun, dia tidak akan peduli. Jika orang seperti itu bisa melakukan apapun pada jati dirinya yang asli, maka jati dirinya yang asli pasti sudah musnah sejak lama. Jadi dia tidak khawatir. Namun Ye Xiwen berbeda. Ia telah berada di cermin Tianyuan sepanjang waktu, menyaksikan pertumbuhan Ye Xiwen dan bahkan menyaksikannya menjalani banyak petualangan. Ia tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Dan yang lebih penting, ia memiliki Ye Mo di sisinya, sosok yang pernah melayani Raja Iblis. Raja Iblis, makhluk apa itu? Ye Xiwen mungkin tidak mengerti. Tetapi sebagai secercah roh dari monster bintang raksasa, ia lebih memahaminya. Betapa mengerikannya sosok itu, seseorang yang dapat menghancurkan dunia semudah mengambil sesuatu dari dalam tas, penguasa sebuah kerajaan, sosok langka di dunia. Dengan Ye Mo yang terus-menerus mengingatkan Ye Xiwen, pencapaian Ye Xiwen di masa depan sulit dibayangkan. Mungkin suatu hari nanti ia akan mencapai tingkat kemampuan untuk bunuh diri. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan rasa takut, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Mengapa ia memilih bintang jahat seperti itu sejak awal? Jika ia memilih orang lain untuk dilatih sebagai bonekanya, ia mungkin sudah lolos sekarang. Belum lagi, kini ia telah menjadi tawanan Ye Xiwen dan bisa mati kapan saja. Tetapi ia harus menjadi batu loncatan bagi Ye Xiwen untuk naik pangkat. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Jiwa binatang bintang raksasa itu meraung gelisah. Kau menyesalinya sekarang. Sudah terlambat. Ye Xiwen mendengus dingin. Lalu berkata kepada Ye Mo, percepat penyerapannya. Waktu mundur Mu Shengji mungkin akan terjadi selama periode ini. Tidak lama lagi. Jika kita tidak bisa menyerapnya sebelum Mu Shengji mundur, maka kita akan berada dalam masalah besar. Sekarang kita harus berpacu dengan waktu. Kita harus cepat. Bahkan lebih cepat dari Mu Shengji. Ye Xiwen bahkan berpikir jika dia bisa lebih cepat darinya, dia akan mengejutkannya. Sambil berbicara, Ye Xiwen duduk bersila, memobilisasi dan Ling Yuan di alam Tianyuan, yang mulai terbakar hebat. Semuanya diserap oleh cermin Tianyuan. Pada saat yang sama, cermin Tianyuan mulai memancarkan cahaya berdarah, dan rantai hukum di kolam darah di tengah cermin Tianyuan mulai bergetar hebat, menyerap kekuatan dari jiwa binatang bintang. Jiwa binatang bintang itu menjerit, meraung, dan mengumpat, tetapi itu tidak dapat mengubah fakta. Ye Xiwen telah memutuskan untuk menyerap jiwa binatang bintang itu sesegera mungkin. Pil saripati spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbakar, menyebabkan budak darah mempercepat laju penyerapan saripati binatang bintang, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Binatang bintang muda yang berbaring di sampingnya juga perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya, seolah-olah ia benar-benar hidup kembali. Ketika ia berada di puncaknya, ia ditembak mati. Tubuh fisiknya tidak terluka parah, tetapi jiwanya musnah. Kini setelah budak darah itu menggantikan jiwa aslinya, tubuhnya mulai perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya, seolah-olah dirasuki oleh jiwa seseorang. Segala sesuatu di cermin Tianyuan berjalan dengan tegang dan teratur. Waktu berlalu hari demi hari. Dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu dengan cepat. 3 bulan hanyalah sekejap mata bagi banyak pejuang.
Tetapi bagi mereka yang memperhatikan perseteruan antara Ye Xiwen dan Balai Penegakan Hukum, itu terasa seperti setahun. Sejak ia mengatakan akan pergi sendiri ke Balai Penegakan Hukum untuk membunuh Mu Shengji, Ye Xiwen menghilang, seolah-olah ia tidak pernah ada. Beberapa orang mengatakan bahwa ia menghilang setelah memasuki puncak Changxing dan tidak pernah keluar lagi. Tidak ada yang tahu apakah ia sedang menyendiri atau bersembunyi. Dan tiba-tiba tidak ada kabar tentangnya. Para murid Balai Penegakan Hukum tidak melakukan tindakan nyata apapun selain mengumpat. Hal ini membuat banyak murid Akademi Zhenwu yang mengharapkan adegan berapi-api Mars menabrak bumi merasa sedikit terkejut dan tertekan. Mereka tidak melihat adegan berapi-api yang semula mereka bayangkan. Selain teriakan-teriakan liar dari para murid Balai Penegakan Hukum, secara mengejutkan tidak ada tindakan ekstrim dari kedua belah pihak. Sebaliknya, suasana menjadi sunyi senyap. Tepat ketika banyak orang hampir melupakan masalah ini, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh Akademi Zhenwu. Mu Shengji telah melarikan diri dari pengasingan. Begitu berita ini keluar, langsung menarik perhatian banyak orang dan menggemparkan seluruh Akademi Zhenwu. Selama 3 bulan penuh, kedua belah pihak tidak melakukan pergerakan internasional, yang membuat orang-orang sedikit bingung. Terlebih lagi, sebagian besar orang terpengaruh oleh fakta bahwa Sekte Yuhua akan melancarkan invasi besar-besaran. Jadi, ketika banyak orang hampir lupa, Mu Shengji meninggal dunia. Berita ini langsung menarik perhatian banyak orang. Mu Shengji akhirnya keluar dari pengasingan. Sosok luar biasa yang telah mengguncang Akademi Zhenwu selama bertahun-tahun akhirnya keluar dari pengasingan. Semua orang tahu bahwa begitu dia keluar dari pengasingan, dia pasti akan menjadi seorang master yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci agung. Jika dalam keadaan normal, pelarian Mu Shengji tidak akan menjadi masalah besar dan tidak akan menarik begitu banyak perhatian. Namun, alasan sebenarnya yang menarik perhatian banyak orang adalah pertarungan antara Ye Xiwen dan Mu Shengji. Itu bukan sekadar pertarungan yang sudah direncanakan. Dalam pertempuran 3 bulan lalu, Ye Xiwen menghancurkan inkarnasi jiwanya. Dan keduanya menunjukkan dengan jelas bahwa mereka ingin saling membunuh. Meskipun ini bukan tantangan untuk pertarungan, sebenarnya ini adalah tantangan untuk pertarungan terselubung. Keduanya adalah tokoh berpengaruh di sekolah. Keduanya adalah tokoh papan atas, dan mereka menepati janji mereka. Jadi tidak ada yang meragukan bahwa mereka akan mengingkari janji. Meskipun penunjukan ini agak tidak konvensional, keduanya jelas akan menepatinya. Mu Shengji baik-baik saja, tetapi dalam 3 bulan terakhir, Ye Xiwen tidak bergerak dan tidak meninggalkan puncak Changxing. Banyak orang menduga bahwa ia mungkin sedang mengasingkan diri, mempersiapkan semacam kartu truf untuk mengalahkan Mu Shengji. Lagi pula, dengan kekuatannya yang setengah langkah menuju Sage Agung, mustahil untuk mengalahkan Mu Shengji, yang berada di alam kesempurnaan agung dari alam Sage Agung. Kecuali ia menggunakan metode yang tidak konvensional. Tidak ada yang mempercayainya, tetapi karena Ye Xiwen telah mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Jadi banyak orang bertanya-tanya apakah dia sedang mempersiapkan rencana cadangan. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Ye Xiwen sekarang. Tetapi protagonis lain, Mu Shengji, telah muncul. Semua orang bertanya-tanya, menghadapi provokasi Ye Xiwen sebelumnya, apa yang akan dilakukan Mu Shengji sekarang? Akankah dia langsung pergi ke Akademi Zhenwu? Tak lama kemudian, semua orang mendapat jawabannya. Patut dikatakan bahwa semua orang di seluruh Akademi Zhenwu melihatnya. Para master aula penegakan hukum melintasi langit dengan kekuatan dahsyat, melintasi sebagian besar Akademi Zhenwu, dan menuju ke arah puncak Changxing. Sejauh mata memandang, orang yang memimpin tak lain adalah Mu Shengji. Mu Shengji, yang baru saja keluar dari pengasingannya, masih belum mampu mengendalikan auranya sepenuhnya. Sedikit aura yang terpancar darinya saja sudah menakutkan, membuat para prajurit yang lewat di dekat Tianyu merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Sungguh menakutkan dan tak terbayangkan. Inilah penguasa alam suci agung. Inilah penguasa alam kesempurnaan agung dari alam suci agung. Raja di antara para suci agung. Ye Xiwen, keluarlah. Aku di sini untuk mengambil kepalamu. Ye Ziyuyu memperbarui paling cepat.
Silakan tandai Ye Ziyuyu. Bab 703 Langkah 2. Hancurkan kepercayaan pada Ye Siwen. Ye Siwen, keluarlah. Aku di sini untuk mengambil kepalamu. Mu Sengji terbang di atas puncak Changsing. Tetapi nadanya datar, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Dalam hatinya, ia datang bukan untuk memenuhi janjinya melawan Ye Siwen, melainkan hanya untuk mengambil kepalanya. Apakah ini merajalela? Namun hal itu tidak memberikan orang perasaan seperti itu. Itu hanya hal yang biasa, bukan? Di satu sisi, ia berada di alam kesempurnaan agung alam suci agung. Sementara di sisi lain, ia berada di alam suci agung setengah langkah akhir. Bukankah ini hal yang wajar? Semua orang berpikir begitu. Tetapi karena beberapa alasan mereka merasa sedikit tidak tenang di hati mereka. Sesosok terbang dari puncak Changsing. Sosok itu tak lain adalah Bai Jiansong. Mengenakan jubah putih dan memegang pedang panjang di punggungnya. Masih tampak anggun. Menghadapi Mu Sengji yang kuat, ia tidak dirugikan. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Mu Sengji, itu hanya karena ia berlatih terlalu singkat. Meskipun kemajuannya tidak dapat dibandingkan dengan Ye Siwen, kemajuannya tidak buruk dibandingkan dengan Huang Uji dan yang lainnya di masa lalu. Cepat atau lambat, ia akan setara dengan Mu Sengji. Jadi ia tidak takut padanya. Di mana Ye Siwen? Mu Sengji melirik Bai Jiansong dan berkata ringan, tidak menganggap serius Bai Jiansong. Meskipun Bai Jiansong pernah menjadi master terbaik di antara para pendatang baru, masih ada kesenjangan yang besar antara dirinya dan Ye Siwen, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berdialog setara dengannya. Maaf, saudara muda Ye masih menyendiri. Aku tahu kau lelah, tapi tolong tunggu sampai dia keluar, kata Bai Jiansong dengan tenang. Meskipun ia belum memenuhi syarat untuk berbicara dengan Mu Sengji, ia tetaplah seorang bijak agung dan memiliki sikap serta martabatnya sendiri. Ia muncul saat itu dengan kepala tegak. Alasannya sangat sederhana, karena Ye Siwen belum keluar. Meskipun ia tidak tahu senjata rahasia apa yang telah disiapkan Ye Siwen untuk menghadapi Mu Sengji, fakta yang tak terbantahkan adalah Ye Siwen belum keluar. Karena ia belum keluar dari retret, itu membuktikan bahwa persiapannya belum selesai. Jadi, ia harus datang dan menunda waktu untuk memberi lebih banyak waktu bagi Ye Siwen. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang saudara senior. Mu Sengji mengerutkan kening. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, banyak murid dari Balai Penegakan Hukum mulai membuat keributan di belakangnya. Entahlah, dia belum keluar dari pengasingannya atau memang tidak berani keluar. Kurasa dia hanya takut. Dia bersembunyi dan tidak berani menghadapi kakak seniormu. Ya, kurasa dia hanya takut. Lagi pula, dia bukan apa-apa. Hanya seorang sage agung setengah langkah. Dia berani menantang kakak seniormu. Sekarang dia mungkin saking takutnya sampai bersembunyi. Jika dia ingin tinggal dalam pengasingan selama 100 tahun, apakah dia akan membuat kakak seniormu menunggunya selama 100 tahun? Bukankah dia begitu sombong sebelumnya sehingga ingin menantang kakak seniormu? Mengapa dia bersembunyi sekarang? Bai Jiansong merasa sedikit pusing. Seperti yang diduga, sesuatu seperti ini terjadi. Masuk akal. Apakah hal seperti ini akan terjadi pada Balai Penegakan Hukum? Karena apa yang mereka pegang teguh adalah hukum. Perkataan mereka adalah kebenaran dan standar. Mu Sengji mendengus dingin. Minggir. Dia tidak bisa memperlakukan Bai Jiansong seperti Ye Siwen. Karena perseteruan antara Ye Siwen dan Balai Penegakan Hukum sudah diketahui semua orang. Tetapi jika dia membawa Bai Jiansong bersamanya, dia akan berselisih dengan seluruh puncak Changsing. Saat itu, situasinya tidak akan sesederhana sekarang. Tidak banyak orang di puncak Changsing, tetapi mereka semua orang tangguh. Ia seperti Ye Siwen, yang telah berulang kali bentrok dengan Balai Penegakan Hukum dan membunuh banyak pemimpinnya. Tetapi mereka hanyalah orang-orang garis keras di dalam balai yang mengincarnya. Ia tidak memperluas jangkauan ini ke seluruh balai, dan pada dasarnya mengambil pendekatan untuk menghadapi siapapun yang mencoba menghadapinya. Tidak ada jalan lain. Balai Penegakan Hukum terlalu besar, dan mereka tidak bersatu secara internal. Banyak orang yang tidak puas dengan Mu Sengji. Tetapi dia sekarang berkuasa, sehingga banyak konflik belum meletus. Namun,
Begitu Ye Xiwen mulai menyerang Balai Penegakan Hukum secara menyeluruh, para pengikut Balai Penegakan Hukum yang awalnya hanya melakukan pekerjaan tetapi tidak berusaha juga akan mulai membalas dendam terhadap Ye Xiwen. Tidak mungkin Ye Xiwen benar-benar dapat menahan kekuatan itu. Kedua belah pihak dengan cermat mengendalikan ruang lingkup dendam pribadi, yang juga merupakan prinsip dasar yang dapat ditoleransi oleh para pemimpin puncak. Mereka tidak akan pernah membiarkan konflik semacam itu terjadi di antara kedua kekuatan. Apa itu Puncak Changxing? Dulunya merupakan salah satu dari 10 warisan teratas. Sekarang, masih ada orang-orang kuat di alam transenden yang bertanggung jawab. Di masa mendatang, juga akan ada orang-orang kuat di alam transenden yang bertanggung jawab. Selain itu, setelah menyelesaikan Sutra Changxing, mereka juga akan memulai jalan kebangkitan dan merekrut murid. Di sisi lain, Balai Penegakan Hukum bukanlah orang yang tidak dikenal. Mereka bertanggung jawab atas hukum Akademi Zhenwu dan merupakan raksasa. Bagaimana mungkin dua kekuatan besar seperti itu dibiarkan memiliki konflik berskala besar yang tak terkendali? Akademi Zhenwu tampak kacau dan tanpa aturan, tetapi sebenarnya memiliki aturannya sendiri. Jika Anda melanggar aturan ini, Anda akan dihukum berat oleh para petinggi, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Adik Ye benar-benar sedang menyendiri sekarang. Bai Jiansong tampak bertekad dan tidak menyerah sedikit pun. Oke, kalian semua di Puncak Changxing seperti ini. Huang Wuji seperti ini. Ye Xiwen seperti ini. Dan kalian juga seperti ini. Beraninya kalian menghentikanku. Tatapan mata Mu Shengji semakin dingin. Ia selalu egois dan orang lain tidak berani menentangnya. Tetapi di Puncak Changxing ini, tidak ada yang benar-benar menganggapnya serius. Apa gunanya menghalangimu? Kau pikir kau siapa? Master Istana Tertinggi. Sebuah suara yang jelas dan sedikit menggoda datang dari Puncak Changxing, dan sesosok hijau terbang keluar dari bawah. Sosok itu tak lain adalah Ye Xiwen. Kau di sini untuk mati. Mu Shengji menatap Ye Xiwen. Tatapannya penuh makna. Seharusnya ini pertama kalinya tubuh aslinya melihat Ye Xiwen, pria pemberani yang telah berkali-kali membunuh inkarnasi roh primordialnya dan perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Meskipun saat itu ia hanyalah inkarnasi roh primordial, ia bukanlah seseorang yang bisa disentuh siapapun. Sekarang dia akan tumbuh menjadi ancaman serius, jadi saya masih agak tertarik padanya. Mati saja. Ye Xiwen mengangkat sudut mulutnya dan berkata, sungguh tak tahu malu. Aku sudah mendengar ini dari banyak orang, tapi sayangnya mereka semua sudah mati. Apakah kau calon kepala Balai Penegakan Hukum? Aku sarankan kau segera mengganti orangnya. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Arogan, sangat marah, anak bodoh. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Begitu Ye Xiwen selesai berbicara, ia langsung membuat murid-murid Balai Penegakan Hukum yang tak terhitung jumlahnya meraung marah. Meskipun kata-kata Ye Xiwen tidak diungkapkan dengan jelas, maknanya sangat jelas, yaitu, Mu Shengji akan mati di tangannya. Dan jika Balai Penegakan Hukum mereka tidak mengembalikan penerus, mereka akan segera kehilangan penerus mereka. Tiba-tiba, banyak sekali murid mulai berteriak dan mengumpat, menggunakan kata-kata seperti, sombong, dan, merajalela, untuk mengumpat. Ekspresi Mu Shengji berubah dingin. Ye Xiwen bahkan lebih arogan dari yang ia duga. Ia hanya berkata, kenapa kau pikir kau bisa melawanku? Dia menatapku dengan jijik dan berbicara dengan nada meremehkan. Dia memenuhi syarat karena dia adalah seorang sage agung yang telah mencapai kesempurnaan agung. Sementara Ye Xiwen hanyalah seorang pendekar di tahap akhir sage agung setengah langkah. Perbedaan di antara keduanya sungguh jauh dan mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Apakah aku perlu kualifikasi apapun untuk membunuhmu? Ye Xiwen mencibir. Suasana begitu hening hingga terdengar suara jarum jatuh. Semua orang tercengang oleh kesombongan Ye Xiwen. Apa kau butuh kualifikasi untuk membunuhmu? Kata-kata ini membuat banyak orang hampir tak bisa bereaksi. Arogan tak lagi cukup untuk menggambarkan Ye Xiwen saat ini. Ia hanyalah seorang sage agung setengah langkah, namun berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini sungguh gila. Dan kata, menjijikkan, tidak dapat digunakan untuk menggambarkannya. Oke, mari kita lihat apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan setelah dieksekusi.
Mu Shengji tak lagi punya kesabaran untuk terus berbicara dengan Ye Xiwen. Membunuhnya secara langsung adalah cara termudah. Ia melangkah maju. Hanya selangkah mantap, seakan-akan menginjak jantung setiap orang. Frekuensi detak jantung mereka sesaat membuat jantung setiap orang berhenti berdetak. Boom! Ia melangkahkan kaki kedua. Langit berguncang dan bumi bergetar hebat. Dan aura mengerikan langsung meledak dari tubuhnya. Menghancurkan langit. Sama mengerikannya dengan dewa. Para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mundur dengan panik. Tidak berani menghadapinya secara langsung. Formasi puncak Changxing di bawah tampaknya merasakan ancaman yang mengerikan. Dan formasi yang terkubur secara otomatis bangkit kembali satu persatu. Menghalangi seluruh puncak Changxing agar tidak dihancurkan oleh kekuatan mengerikan ini. Wajah semua orang berubah drastis. Inilah kekuatan mengerikan dari kesempurnaan agung di alam suci agung. Kesempurnaan agung berarti ia telah mencapai tingkat kultivasi paling sempurna di alam suci agung. Di antara para suci agung, ia adalah kaisar, seorang guru yang tak terkalahkan. Ketika guru yang begitu mengerikan itu mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatannya sungguh mengerikan. Hanya satu langkah saja membuat wajah banyak orang suci agung yang hadir berubah drastis. Mereka tak akan mampu mencapai level seperti itu bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Bagi mereka, ini juga merupakan kekuatan yang perlu mereka jadikan panutan. Terutama Bai Jiansong yang berdiri di samping. Wajahnya penuh kekhawatiran. Meskipun mereka berdua adalah orang suci yang hebat, perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Dia memang cukup kuat, tetapi dia merasa tak berdaya saat menghadapi Mu Shengji. Ini bahkan lebih mengerikan daripada tetua balai penegakan hukum yang pernah dia hadapi sebelumnya. Mereka sama sekali tidak setara. Inilah sikap seorang guru yang benar-benar tak terkalahkan di antara para santo besar. Rasa khawatir membuncah di hatinya. Sanggupkah adik muda Ye menghadapi guru yang begitu menakutkan? Dia tahu bahwa Ye Xiwen selalu memiliki beberapa metode yang tidak diketahui orang lain, dan memiliki petualangannya sendiri. Dia selalu mampu mengatasi bahaya dan menciptakan keajaiban. Hanya dalam beberapa dekade, dia berubah dari seorang legenda setengah langkah menjadi seorang bijak agung setengah langkah. Kecepatan peningkatan kekuatannya adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bahkan kakak tertua saat itu tidak begitu menakutkan. Itulah sebabnya dia percaya pada Ye Xiwen. Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Namun, setelah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya Mu Shengji, ia ragu. Bisakah Ye Xiwen menahan Mu Shengji yang begitu mengerikan? Hanya dengan 2 gerakan, Mu Shengji benar-benar menghancurkan kepercayaan semua orang terhadap Ye Xiwen. Inilah kekuatan Mu Shengji, yang telah berada di Akademi Zenwu selama bertahun-tahun. Bab 742 pahlawan bertarung. Momentum yang mencengangkan ini bagaikan dewa dari zaman kuno. Menguasai langit dan bumi serta mencekik manusia. Membuat semua yang telah dilakukan Ye Xiwen sebelumnya menjadi sia-sia. Sebelumnya, karena rekor pertempuran Ye Xiwen yang tak terduga, banyak orang sangat percaya padanya dan yakin bahwa ia mampu bersaing dengan Mu Shengji. Lagi pula, ia telah melakukan banyak hal di masa lalu yang dianggap mustahil oleh orang biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang berpikir Mu Shengji dapat memenangkan kompetisi, banyak juga yang percaya pada Ye Xiwen dan berpikir bahwa Ye Xiwen seharusnya bisa menang. Lagi pula, ia bukan orang bodoh. Jika ia tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, beranikah ia menantang Mu Shengji seperti ini? Karena dia berani menantang, dia pasti cukup percaya diri. Jadi sulit mengatakan apakah Ye Xiwen akan membalikkan keadaan pada akhirnya. Namun kini, hanya dalam 2 langkah, semuanya berbalik. Mereka yang awalnya optimistis terhadap Ye Xiwen kini tidak optimistis lagi. Bukannya mereka meremehkan Ye Xiwen, melainkan Mu Shengji yang terlalu menakutkan. Sungguh, terlalu menakutkan. Ia bagaikan dewa, tak terkalahkan dan sulit dikalahkan. Jika Ye Xiwen diberi waktu beberapa ratus tahun untuk menyamai Mu Shengji, orang-orang masih berpikir ia masih punya peluang untuk melawan Mu Shengji. Lagi pula, tak ada yang berani menyangkal bakatnya. Ia telah mencapai tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Bakatnya cukup kuat untuk mengguncang dunia kuno dan masa kini. Tapi sekarang sudah tidak ada waktu lagi.
Dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Tapi dia bertemu Mu Shengji dalam kondisi terbaiknya. Aura mengerikan bak dewa membuat hampir semua orang pesimis terhadap Ye Xiwen. Mu Shengji baru saja melangkah maju. Dan Ye Xiwen merasakan tekanan yang mengerikan. Tekanan itu menekan kepalanya. Luar biasa dan mengerikan. Wajah Ye Xiwen tiba-tiba berubah. Ia bisa merasakan momentum itu berubah menjadi angin kencang yang menerpa wajahnya. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, angin kencang yang terbentuk oleh momentum itu saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Dia benar-benar menakutkan seperti dewa. Dan dia tahu segalanya. Mu Shengji telah dipilih oleh Balai Penegakan Hukum untuk menjadi pemimpin berikutnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tangguh? Bahkan di antara rekan-rekannya, sulit menemukan saingannya. Selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang benar-benar dapat menyainginya adalah Huang Wuji. Seorang master super yang sangat mengerikan, yang mengalahkan banyak master di generasinya. Bagaimana mungkin kekuatannya tidak mengerikan? Namun, itu adalah rintangan yang harus ia atasi. Sejak ia masuk Akademi Zenwu, perselisihan antara dirinya dan Balai Penegakan Hukum tak berujung. Mereka telah menemaninya selama puluhan tahun, dan seharusnya sudah berakhir sekarang. Ia harus menghadapi serangan brutal Sekte Yuhua selanjutnya. Jadi ia tidak punya waktu untuk mengatasi perselisihan antara dirinya dan Balai Penegakan Hukum. Itulah sebabnya dia harus berpacu dengan waktu. Dia seharusnya lebih cepat dari Mu Shengji. Tapi siapa sangka, pada akhirnya, dia masih selangkah di belakang dan gagal keluar lebih dulu. Untungnya, ia berhasil keluar dari pengasingannya di saat yang paling kritis. Setelah 3 bulan, Ye Xiwen, terlepas dari biayanya, dengan panik mendesak para budak darahnya untuk menyerap jiwa tersebut. Ia akhirnya menyerap jiwa binatang bintang dan mampu sepenuhnya mengendalikan klon binatang bintang tersebut. Baru pada saat itulah ia memiliki modal nyata untuk bersaing dengan Mu Shengji. Kini tubuh aslinya masih berkultivasi di cermin Tianyuan, berjuang untuk menembus batas dan menjadi seorang bijak agung. Kini ia hanya menggunakan budak darahnya untuk mengendalikan klon binatang bintang. Tapi sudah waktunya untuk mengakhirinya. Mata Ye Xiwen bersinar seperti bintang. Seolah-olah alam semesta sedang dilahirkan dan dihancurkan. Ia bergerak. Semua orang awalnya mengira ia tak mampu bergerak di bawah aura mengerikan Mu Shengji. Bagaimanapun, ia adalah seorang master di alam kesempurnaan agung Sage Agung. Bahkan seorang resi agung biasa pun akan terkejut dan tak bisa bergerak. Inilah tekanan dari jiwa. Namun tak disangka, Ye Xiwen benar-benar bergerak. Dia bisa bergerak. Mu Shengji sedikit terkejut, tetapi kemudian ia menjadi dingin dan kejam. Terlepas dari apakah Ye Xiwen bisa bergerak atau tidak, dalam hatinya, mustahil untuk mengubah hasil pertempuran ini. Namun, Mu Shengji tetap mempercepat langkahnya, mengambil langkah misterius, dan langsung menyerbu ke depan Ye Xiwen. Ia mengulurkan tangan besar dan meraihnya, dan seketika, kehampaan tak berujung itu runtuh dan runtuh sepenuhnya. Dia menamparkan Ye Xiwen dengan dingin, seperti dewa kuno. Semua perjuanganmu sia-sia, kau bahkan bukan seorang bijak agung. Bagaimana mungkin kau menjadi lawanku? Mu Shengji berbicara seolah-olah sedang menyampaikan pernyataan penutup putusan. Seolah-olah ia bisa meramalkan hasil akhir dari tamparan mati yang akan diterima Ye Xiwen. Saat berbicara, Ye Xiwen juga bergerak. Ia benar-benar bergerak. Tubuh yang tadinya tampak ketakutan tiba-tiba memancarkan aura mengerikan. Dan ia benar-benar menghadapi aura Mu Shengji dari kejauhan, tanpa menyerah. Kelima jarinya langsung mengepal, berubah menjadi bintang besar, dan jatuh ke arah Mu Shengji. Ledakan. Momentum yang mencengangkan bertabrakan di udara, dan esensi sejati di antara keduanya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung mengguncang ruang menjadi debu. Kekacauan berhamburan, menghancurkan banyak formasi sihir Akademi Zenwu. Kecepatan serangan mereka berdua begitu cepat sehingga dalam sekejap, mereka terlibat pertarungan yang mengejutkan. Saat semua orang sedang mendiskusikan apa yang akan terjadi di antara keduanya, mereka sudah bertukar jurus dalam sekejap mata, sementara mereka masih teralihkan. Bertentangan dengan dugaan semua orang, Ye Xiwen tidak mati terkapar. Sebaliknya, dalam ronde pertarungan ini, kedua belah pihak tampak berimbang.
dan tidak ada pihak yang dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Pertarungan antara kedua pria itu melepaskan semburan cahaya yang tak berujung, membutakan banyak orang seketika. Cahaya itu terlalu menyilaukan, dan banyak legenda bahkan sampai berdarah mata, tak sanggup menyaksikannya. Sungguh mengerikan, ini hanyalah pertarungan percobaan, hingga badai mereda. Tak satu pun dari mereka menyerang lagi. Mereka hanya saling memandang dalam diam, saling menilai. Terutama Mu Shengji. Jika sebelumnya ia sedikit terkejut karena Ye Xiwen bisa lepas dari kendali auranya, kini ia benar-benar terkejut. Ia sungguh tidak menyangka Ye Xiwen bisa bersaing dengannya, dan sukunya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat auranya barusan, ia pasti telah mencapai kesempurnaan agung alam suci agung. Dalam perjalanannya ke sini, dia mendengar dari beberapa murid Balai Penegakan Hukum bahwa Ye Xiwen selalu tercela dan mungkin memiliki metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya sementara waktu ke tingkat tertentu. Jadi dia harus berhati-hati. Hanya saja dia tidak menganggapnya serius. Kekuatan yang dihasilkan oleh metode rahasia ini tidak sebanding dengan kekuatan seseorang seperti dia yang berlatih dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, ada atau tidaknya metode rahasia seperti itu adalah masalah lain. Dia tidak pernah tahu bahwa ada metode rahasia yang memungkinkan seseorang untuk melompat dari tingkat setengah langkah seorang bijak agung menuju kesempurnaan agung dari alam bijak agung. Sekarang tampaknya dia bodoh dan meremehkan Ye Xiwen. Keduanya masih saling menilai dan waspada satu sama lain. Tetapi keadaan di sekitarnya sudah kacau. Ini, bagaimana mungkin? Terutama para murid Balai Penegakan Hukum menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Mereka tak percaya Ye Xiwen benar-benar bertarung setara dengan Mu Shengji di saat-saat pertempuran itu, dan tidak dirugikan. Adapun adegan yang banyak orang berspekulasi jahat bahwa Ye Xiwen ditampar sampai mati, itu sama sekali tidak terjadi, dan tampaknya mustahil terjadi. Mungkinkah dia benar-benar punya metode rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya? Ini terlalu mengerikan. Metode rahasia macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Banyak orang percaya bahwa Ye Xiwen pasti telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia dapat bersaing dengan Mu Shengji? Namun, justru karena ini, banyak orang berspekulasi tentang metode rahasia apa yang digunakan Ye Xiwen untuk mencapai efek yang begitu mengejutkan. Dia baru saja menggunakan teknik rahasia. Ketika teknik rahasianya habis, dia akan dipukuli kembali ke wujud aslinya. Sampah ya sampah, hahaha. Benar juga, teknik rahasia yang begitu mengejutkan pasti punya efek samping yang sangat mengerikan. Meskipun dia tampil bagus sebelumnya dan punya bakat luar biasa, efek samping dari teknik rahasia ini saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Bahkan jika dia selamat dari pertempuran ini, dia sudah hancur. Ya, aku tidak melakukannya. Ini benar-benar salahku sendiri. Banyak orang mengangguk, terutama para murid Balai Penegakan Hukum, yang tampak sedikit lebih santai. Melihat Ye Xiwen benar-benar mampu bersaing dengan Mu Shengji, meskipun hanya dengan bantuan teknik rahasia, sudah cukup mengejutkan mereka. Tetapi sekarang memikirkannya, Ye Xiwen mungkin akan berubah menjadi sia-sia karena akibat dari teknik rahasia itu, atau mati di tempat. Dia tiba-tiba merasa senang. Laju pertumbuhan Ye Xiwen terlalu cepat, begitu cepatnya hingga mengejutkan. Mu Shengji mungkin tidak peduli. Ia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Tetapi bukan berarti mereka juga memiliki keyakinan yang sama. Dibandingkan dengan monster seperti Ye Xiwen yang tumbuh dengan kecepatan luar biasa, mereka jauh tertinggal. Jika Ye Xiwen benar-benar tumbuh menjadi sosok seperti Huang Wuji, ia akan benar-benar menjadi ancaman serius bagi Balai Penegakan Hukum, dan mereka benar-benar tidak akan punya cara untuk menghadapinya. Sekarang kita akhirnya bisa melihatnya menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan dibalas dan menjadi sia-sia. Jadi tidak akan terlalu menakutkan. Mu Shengji hanya tertegun sejenak, terkejut oleh Ye Xiwen. Kemudian, cahaya ilahi yang tak terbatas melintas di matanya, dan ia sedikit bersemangat. Baginya, yang baru saja memasuki alam Sage Agung, tidak mudah menemukan lawan yang mumpuni.
Meskipun ia tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan Ye Xiwen untuk mencapai level ini, ia adalah lawan yang sepadan. Sosoknya secepat kilat, dan dalam sekejap ia telah mencapai Ye Xiwen. Ia menepukkan tangan besarnya, dan sebuah jurus bela diri misterius pun dilepaskan di tempat. Tak lain dan tak bukan adalah 7 tangan pengendali bangau suci. Ini pertama kalinya ia menggunakan 7 tangan pengendali bangau suci. Suara samar bangau terdengar, dan tekanan dahsyat seketika meruntuhkan langit dan bumi. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi putih susu seperti batu giok dan menamparkan Ye Xiwen. Bab 705 Keuntungan masing-masing. Langit yang luas terbelah dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu bahkan dapat mengguncang gunung-gunung. Pria perkasa yang legendaris itu dapat menangkap bintang dan bulan, mengejar matahari, dan maha kuasa. Namun saat ini, Mu Shengji bagaikan manusia perkasa dan dewa dalam legenda kuno. Energi sejati yang tak berujung di tubuhnya menyapu seperti gelombang, membentuk area kecil, memusnahkan seluruh langit, dan menutupi Ye Xiwen seluruhnya. Ye Xiwen juga bergerak, ia mengepalkan kelima jarinya, dan dalam sekejap, tinju itu berubah menjadi bintang besar dan melesat maju. Momentumnya sama sekali tidak kalah. Intensi tinjunya mengandung intensi pedang. Intensi pedang yang sangat tajam itu tampak maha kuasa dan mengalahkan 7 tangan suci pengendali bangau dengan mudah. Cahaya pedang dan intensi tinju menyatu, menghasilkan momentum agung dan ketajaman yang mampu menghancurkan segalanya dan maha kuasa. Crash! Kekuatan pedang dan tinju itu langsung menembus 7 orang bijak pengendali bangau dan membunuh mereka hingga sampai ke Mu Shengji. Kekuatannya sungguh mengerikan. Puci, Mu Shengji mundur dengan liar. Mundur puluhan kilometer sebelum akhirnya berhasil menghindari serangan itu. Sungguh mengerikan. Telapak tangannya hampir putus, dan darah menyembur deras. Konfrontasi ini berakhir dengan Ye Xiwen yang menang. Belum lagi keterkejutan banyak orang di sekitarnya. Bahkan Mu Shengji menatap Ye Xiwen dengan tak percaya. Bagaimana mungkin dalam pertarungan ini, ia justru berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. 7 tangan suci pengendali burung bangau miliknya justru dikalahkan oleh seseorang. Jika dia tidak pergi tepat waktu, seluruh telapak tangannya pasti sudah terpotong. Niat pedang itu terlalu tajam. Dia tidak pernah menyangka niat pedang itu bisa setajam itu dan bisa menjadi ancaman besar baginya. Tubuhnya bagaikan giok, kebal terhadap catkin terbang dan segala bentuk sihir. Ditempa oleh 7 tangan suci pengendali bangau, ia luar biasa kuat. Tak kenal takut bahkan terhadap mereka yang memiliki garis keturunan khusus. Ia bahkan telah melihat beberapa dewa barbar dari selatan yang menantangnya dicabik-cabik di tempat, membuat mereka tak berdaya. Dia selalu sangat percaya diri dengan tubuh fisiknya dan belum pernah benar-benar bertemu lawan yang bisa menandinginya. Tetapi dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Ye Xiwen. Apa artinya ini? Artinya, tubuh fisik Ye Xiwen bahkan lebih mengerikan daripada dirinya. Mustahil. Mu Shengji tahu bahwa Ye Xiwen mempraktikkan teknik yang disebut seni tubuh tiran. Namun, ia yakin, sekalipun seni tubuh tiran mengolah tubuh tiran, kekuatannya tak akan jauh lebih kuat darinya. Ia baru saja bertarung dan dikalahkan. Bagaimana mungkin ia memiliki tubuh yang begitu mengerikan? Kalian pasti tahu bahwa 7 tangan suci pengendalian bangau miliknya diwariskan dari sebuah warisan misterius. Warisan yang diwariskan dari kekuatan-kekuatan kuno. Sungguh luar biasa, meskipun terkesan seperti nama sebuah teknik. Sebenarnya teknik ini merupakan seperangkat keterampilan terpadu yang lengkap, mencakup energi internal, teknik fisik, dan bahkan gerakan fisik. Dengan mengandalkan seni bela diri ini, ia menerjang Akademi Zhenwu, jauh melampaui rekan-rekannya, kecuali Huang Wuji, yang memiliki petualangan yang lebih misterius lagi. Bahkan termasuk teknik penempaan tubuh yang membuat tubuhnya sangat kuat. Ia bahkan bisa menantang lawan dengan level yang lebih tinggi dengan tubuhnya. Meskipun tidak sehebat Ye Xiwen, teknik ini tetap cukup mengesankan. Namun kini ia menderita kekalahan di tangan Ye Xiwen sejak awal. Namun, ia tidak tahu bahwa meskipun tubuh Ye Xiwen sangat kuat, itu bukanlah tubuh yang mendominasi seperti yang dibayangkan semua orang, melainkan tubuh yang jauh lebih kuat. Tubuh monster bintang. Monster mengerikan yang memakan bintang-bintang dunia. Monster itu menyerap kekuatan, bintang yang tak terhitung jumlahnya,
dan tubuhnya sudah sangat kuat. Ye Xiwen juga tidak tahu apakah tubuh fisiknya yang dikultivasikan dengan tubuh dominan dapat menandingi monster bintang raksasa ini ketika alamnya mencapai kesempurnaan agung Sage Agung. Setidaknya tidak sekarang. Mu Shengji sangat tertekan. Tetapi Ye Xiwen merasa sangat segar. Alasannya sederhana. Untuk waktu yang lama, ia harus menghadapi para master yang jauh lebih kuat darinya dan yang ranahnya jauh lebih rendah darinya. Ia sering ditekan oleh orang lain dengan ranah dan keterampilan mereka. Satu-satunya hal yang bisa ia lawan dan yang memungkinkannya bertarung lintas level bukanlah apapun, melainkan tubuh fisiknya yang kuat. Tapi sekarang berbeda. Dari segi fisik, tubuh Star Beast bahkan lebih kuat daripada Mu Shengji. Dari segi ranah, dia tidak lebih buruk dari Mu Shengji. Dan dari segi keterampilan, dia juga tidak lebih buruk. Sudah lama dia tidak bertarung sekuat ini dengan level dan ranah yang sama. Oleh karena itu, raut wajah gembira muncul di wajahnya. Tanpa ragu, ia terbang lagi dan mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk langsung menekan Mu Shengji. Mu Shengji mencibir, luka di tangannya hampir sembuh. Dalam waktu sesingkat itu, jelas bahwa metode penyembuhan rahasianya tidaklah sederhana. Ia tidak takut meskipun Ye Xiwen langsung menghancurkannya. Siapa dia? Itulah Mu Shengji, yang telah aktif di Akademi Zenwu selama bertahun-tahun. Meskipun kemampuan bertarung Ye Xiwen jauh melebihi harapannya, bagaimana mungkin ia takut bertarung saat ini? Dia menggunakan 7 tangan suci pengendalian bangau lagi. Keahlian unik ini sungguh dahsyat. Dia telah mengalahkan banyak musuh dengan keahlian ini sebelumnya. Meskipun ia baru saja menderita kerugian, itu bukan karena kemampuan uniknya tidak efektif, melainkan karena kondisi fisiknya lebih rendah daripada Ye Xiwen. Bayangan seekor bangau raksasa muncul di belakangnya, dan teriakannya seakan menembus alam semesta. Bangau itu memancarkan cahaya yang tak terbayangkan dan menyerang Ye Xiwen dengan ganas. Ledakan, pertarungan antara kedua belah pihak bagaikan pertarungan balas dendam. Keahlian unik yang mereka gunakan dalam pertarungan membuat alam semesta kehilangan cahayanya. Energi sejati mereka yang gila menyerbu satu sama lain dan saling menekan dengan dahsyat. Bagi Mu Shengji, ini adalah pertarungan yang sulit. Ia akhirnya menyadari bahwa Ye Xiwen di depannya sama sekali tidak sederhana. Ia tidak sesulit yang ia bayangkan sebelumnya. Menghadapinya seperti menghadapi Huang Wuji. Lawan yang sulit, sangat sulit. Ia bahkan harus membungkus sebagian besar energi sejatinya di tangannya agar tidak terkena serangan Ye Xiwen. Gaya bertarungnya terlalu brutal, tanpa gerakan yang rumit, hanya pertarungan. Jelas, Ye Xiwen tahu kelebihannya, yaitu tubuhnya yang kuat, sehingga ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam hal ini, bahkan ia tidak berani menghadapi Ye Xiwen secara langsung. Yang tidak ia ketahui adalah Ye Xiwen selalu bertarung melawan lawan-lawan yang levelnya lebih tinggi sepanjang tahun, dan satu-satunya yang bisa ia andalkan hanyalah tubuhnya yang kuat. Jadi, dalam hal menggunakan tubuhnya secara maksimal, apalagi Mu Shengji, Ye Xiwen berani mengatakan bahwa tak seorang pun di Akademi Zenwu yang seberpengalaman dirinya. Meskipun ranah dan keterampilannya telah meningkat, sejujurnya, kedua hal ini masih menjadi kelemahannya, terutama ranahnya. Meskipun tidak kalah dengan Mu Shengji, semua ranah Mu Shengji telah dicapai selangkah demi selangkah. Fondasinya sangat kokoh, dan ia memiliki banyak wawasan di setiap ranah. Namun, Ye Xiwen kini hanya seorang Sage Agung setengah langkah, dan kini ia lebih seperti seorang No Feorice. Meskipun ia memiliki ingatan jiwa binatang bintang dewasa, dan ranahnya telah ditingkatkan, ia masih belum sebaik Mu Shengji yang telah mencapainya selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, banyak wawasan alam dalam ingatan jiwa binatang bintang dewasa adalah tentang binatang bintang. Dan metode bertarungnya juga merupakan milik binatang bintang. Namun kini Ye Xiwen tidak dapat menggunakan wujud asli Star Beast dan hanya bisa bertarung dalam wujud manusia. Alamnya tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Meskipun secara umum, ia masih berada di level yang sama dengan Mu Shengji dan tidak sepenuhnya inferior seperti sebelumnya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat diandalkan Ye Xiwen untuk mengalahkan Mu Shengji pada akhirnya adalah tubuh fisiknya yang kuat. Hanya dengan memaksimalkan peran tubuh fisiknya, ia dapat mengalahkan Ye Xiwen.
Jadi metode bertarung Ye Xiwen terlihat agak kasar dan tidak terorganisir. Tetapi sebenarnya, ini hanya untuk membawa kekuatan tubuh fisik ke titik ekstrim. Di sisi lain, Mu Shengji juga seorang veteran dan berpengalaman. Setelah menyadari bahwa fisiknya tidak sebaik Ye Xiwen, ia langsung mengerti cara menekan Ye Xiwen dengan keunggulan ranah dan keterampilannya. Oleh karena itu, keduanya bertarung dalam waktu singkat dan berimbang. Kedua belah pihak sedang menyesuaikan persepsi mereka satu sama lain. Ledakan. Kedua lelaki itu bertabrakan dengan dahsyat. Dan kekuatan yang mengerikan itu segera menyapu bersih badai yang tak terbatas. Bagaikan gelombang, beriak-riak dalam lingkaran. Dan ruang dimanapun ia lewati terdistorsi dengan liar. Lalu pecah dan hancur menjadi bubuk. Kedua pria itu sudah berusaha sekuat tenaga. Dan tidak ada yang berani menahan diri karena mereka tahu lawannya adalah lawan yang kuat. Kekuatan dahsyat itu terpancar satu sama lain melalui lengan mereka. Kekuatan mengerikan itu bahkan bisa meledakkan gunung dalam sekejap. Jika mereka berdua tidak memiliki tubuh yang cukup kuat, mereka pasti sudah berubah menjadi kabut darah dan mati sekarang. Tubuh kedua pria itu bagaikan dua dewa perang yang perkasa, saling beradu sengit di angkasa. Tak satu pun dari mereka mau mundur sedetik pun, dan mereka melancarkan serangan baru dengan momentum yang dahsyat. Tangan kiri Ye Xiwen berubah menjadi pedang Tao, dan cahaya pedang yang mengejutkan melesat lurus ke langit. Menggunakan tangannya sebagai pedang, ia segera mengangkatnya setengah dan menebas ke arah Mu Shengji. Kecepatannya benar-benar secepat kilat, sangat cepat. Di sisi lain, Mu Shengji juga bergerak, tidak lebih lambat dari Ye Xiwen. Dua prasasti batu muncul di tangannya dan jatuh ke arah Ye Xiwen di udara. Itu adalah prasasti penekan iblis. Ye Xiwen pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ia baru melihat setengahnya. Saat itu, prasasti itu masih merupakan artefak suci agung yang belum lengkap. Namun sekarang, prasasti itu telah menjadi artefak suci agung yang lengkap dan agung, cukup untuk meremehkan semua artefak suci agung lainnya. Ledakan. Serangan baru dari kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan lagi. Gelombang kejut meledak dengan cahaya menyilaukan, dan awan jamur kecil muncul. Serangan kedua pria itu benar-benar memusnahkan atom dan menghancurkan ruang hampa. Kedua serangan mereka sama-sama dahsyat, mampu menghancurkan segalanya. Namun serangan mereka berimbang.